Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, polisi memeriksa Christoforus Evi, Ketua DPRD Timur Tengah Utara sebagai saksi dalam kasus kematian Dr. Ica. Ya, dalam pemeriksaan yang berlangsung 2 jam, Christoforus memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, Christoforus Evi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan intimidasi terhadap dokter jaga Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeyenoni atau Dr. Ica. Satreskrim Polres Timur Tengah Utara menilai Christoforus memenuhi syarat sebagai saksi karena menerima informasi langsung dari Dr. Ica terkait insiden yang dialami almarhumah. Christoforus yang diperiksa selama 2 jam memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica di Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu nggak akibat ulah teman Bapak-Bapak saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Dia tidak nikah, Mama. Dia tidak nikah, Mama. Sebelumnya Dr. Ica ditemukan tewas bunuh diri pada Jumat 26 Juni 2026 lalu di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga terlibat mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, dan merasa profesionalitas serta kehormatannya sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja, pasien lain, maupun masyarakat di lokasi kejadian. Aparat kepolisian kini tengah mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus meninggalnya Dr. Ica. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Enam rumah warga terbakar di kawasan permukiman padat di kawasan Kemanggisan Pulau Palmera, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan dengan cepat merambat ke rumah lainnya yang bersebelahan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat mengerahkan 20 unit damkar dan 100 personil ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Palmera, Jakarta Barat. Asap tebal dan kobaran api membumbung tinggi dari kebakaran 2 rumah warga di Desa Campurejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga api muncul dari rumah milik pribadi dan merembet ke rumah yang berada di sebelahnya. Api padam 2 jam kemudian setelah mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran nyaris menghanguskan 1 unit bus yang mengangkut puluhan rombongan peziarah dari Kebumen di Jalan Bayangkara, tepat di depan Polres Wonosobo, Jawa Tengah. Kendaraan tersebut tiba-tiba mengeluarkan asap hitam pada bagian mesin. Penumpang pun panik hingga berhamburan menyelamatkan diri. Petugas kepolisian berupaya memadamkan sumber api menggunakan alat pemadam api ringan. Dalam waktu singkat api pun padam. Seluruh penumpang yang trauma dievakuasi ke Gedung Serbaguna Polres Wonosobo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Pram? Senang sekali pemirsa, semangat sekali pemirsa di hari Senin. Ya, kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini pemirsa, kami akan menginformasikan salah satunya mengenai kenaikan harga daging yang mencapai Rp150.000 per kilogramnya, serta kenaikan harga sejumlah bahan pokok lainnya. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo, inilah iNews Today selengkapnya. Ya pemirsa, informasi pertama kami hadirkan dari seorang pria yang mengamuk dengan merusak kaca rumah dan motor warga hingga tangannya berdarah di perumahan Villa Citra, Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga pelaku depresi lantaran ditinggal istrinya selingkuh. Seorang pria bernama Fajar tiba-tiba mengamuk di perumahan Villa Citra, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Pelaku memecahkan rumah dan merusak motor warga hingga tangannya terluka. Warga sempat berusaha menenangkan, namun pelaku terus mengamuk. Akibatnya warga meminta tolong polisi. Diduga pelaku depresi lantaran istrinya selingkuh dan pergi bersama pria lain. Jalan dulu ke sana. Jalan dulu, terus nggak berapa lama dia nggak berapa balik lagi, sambil lari marah-marah di depan. Udah gitu saya kan di luar nggak tahu, cuman kedengaran ada suara kayak yang pecah, larilah saya ke sini, ternyata bener dia udah ngerusak itu kaca apa namanya, jendela dengan motor, darah udah bercucuran. Petugas bersama warga langsung mengevakuasi pria yang mengalami gangguan jiwa itu dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri, 2 polisi yang hilang saat menggerebek bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan gugur. Ya, total pemirsa ada 3 polisi yang meninggal dunia saat menggerebek bandar narkoba. Personil Polres Katingan Aibtu Sumaryanto ditemukan gugur di Sungai Desa Tumbang, Kaleme, Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. Aibtu Sumaryanto sempat hilang saat menggerebek bandar narkoba di Desa Tumbang, Kaleme pada Rabu malam. Jenazah Aibtu Sumaryanto kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Usai menjalani autopsi, jenazah Aibtu Sumaryanto akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Katingan. Sebelumnya pada Sabtu sore, tim SAR gabungan juga menemukan jenazah Bribda Nopandri Ramadana di aliran Sungai Katingan, tepatnya di Desa Tumbang Lahang. Korban ditemukan sekitar 36,4 km dari titik awal dinyatakan hilang. Total 3 polisi gugur terkait penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang, Kaleme, Katingan Tengah, yakni Aibtu Sumaryanto, Aibda Yudi Perdana Putra, dan Bribda Nopandri Ramadana. Saya sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana. Ya, nanti kita lihat seperti apa dulu perkaranya. Peristiwa ini terjadi pada Rabu malam saat Satres Narkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang, Kaleme. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial Bio yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Selanjutnya sebanyak 12 personil diterjunkan dalam operasi tersebut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, demonstrasi besar-besaran terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menyusul tewasnya seorang ibu hamil dalam insiden penembakan. Ya, warga menuntut agar kasusnya diusut hingga tuntas. Ratusan warga menggelar aksi damai atas meninggalnya Melkiana Dwi Tau, seorang warga sipil hamil 7 bulan yang tewas tertembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah pada Kamis 2 Juli 2026. Mereka mendesak aparat untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden penembakan tersebut.
Dalam aksinya, warga juga membawa berbagai spanduk dan menyampaikan tuntutan agar pemerintah serta aparat segera mengakhiri krisis kemanusiaan di Intan Jaya. Pasca insiden, Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua langsung mendatangi lokasi kejadian dan membentuk tim investigasi. Hasil peninjauan awal, Komnas HAM menemukan 6 lubang yang diduga bekas tembakan peluru di rumah korban. Ini tadi setengah 8 punya rentetan. Ini tembus rumah ini dari arah kedua ke sini. Jadi ini di rumah ini sudah di atas bolong. Jadi ibu banyak, anak-anak kecil di sini. Jadi dia dapat kena tembak malam ini. Sementara menurut Koops TNI Habema, insiden itu terjadi saat kelompok bersenjata yang disebut OPM melancarkan serangan selama sekitar 15 menit dari titik berbeda di kawasan permukiman. TNI juga menyatakan tidak melakukan tembakan balasan karena mempertimbangkan keselamatan warga sipil di kawasan permukiman. Berdasarkan laporan lapangan, analisis kronologi, dan pemetaan lokasi, rangkaian gangguan tembakan diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM, pimpinan Peles Tigau, dari 3 titik yang berbeda dalam rentang waktu sekitar 15 menit. Tembakan pertama terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur dari arah Kampung Wandoga. 5 menit kemudian kembali terdengar tembakan dari titik yang berbeda di kawasan perbukitan di depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai. Hingga kini penyebab pasti penembakan masih dalam proses penyelidikan. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Seorang anggota Polres Tegal Kota, Aibtu N, diduga menyekap dan menyiksa istri sirinya. Ya, pelaku juga diduga melakukan penyimpangan seksual kepada korban di depan anak korban yang masih balita. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun berinisial M ini melaporkan dugaan penyekapan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Korban menderita luka bakar 47% di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Korban juga mengaku dicekoki narkoba oleh Aibtu N sejak awal mengenal pelaku dari temannya. M dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri sirinya. Disaksikan anak korban yang masih balita. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Tahu misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan akibat kebakaran tabung gas. Keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari Aibtu N. Aibtu N kini sudah ditahan di Bit Propam Polda Jawa Tengah. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.
Ke informasi lainnya pemirsa, terungkap alasan gadis YT, korban penyekapan Taufik Hidayat pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya. Jadi pertanyaan besar Bu, itu korban kenapa tidak kabur saat itu, yang jadi pertanyaannya kenapa Bu? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah. Ya pemirsa, seorang dosen lulusan S3 luar negeri mengaku hanya menerima gaji 2,6 juta rupiah per bulannya. Ya, iNews Today akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya